kami sedang melakukan proses pemanggilan kepada yang bersangkutan untuk diperiksa. Tentu hasilnya nanti akan diinformasikan sesuai dengan hasil pemeriksaan. Saya ingin masuk lagi ke kasus Kementerian Keuangan ini. Tadi kita dengar di VT Metro TV mengatakan jelas sekali Bu Sri Mulyani melanggar asas kepantasan dan kepatutan. Tentu masyarakat ketika itu diucapkan oleh Menteri Keuangan, kita tunggu apa sanksi yang dijatuhkan Bu Sri Mulyani dan bagaimana cara mendeteksinya. Lebih baik tiru misalnya apa yang ada di KPK. KPK dalam konteks penegakan kode etik, praktik hedonisme dijatuhkan langsung kepada Ketua KPK Pak Firly Bahuri saat itu kena tersandung kasus etik. Disampaikan KPK, saya sampaikan Pak Firly, ini kok ada belum ditindaklanjuti. Pak Firly bilang, wah saya belum tahu bos. Sesudah itu saya kirim suratnya, ini buktinya bahwa sudah masuk surat ke KPK, maka terus dipanggil kan, karena surat saya itu dan teriakan 56 miliar kekayaan yang tidak wajar. Yang kita sesalkan kenapa sudah sekian tahun tidak ada follow up. Jadi yang jelas dalam peristiwa ini bukan hanya penyalahgunaan jabatan, ini korupsi. Itu bukti autentik, jejak elektronik. Mestinya sudah ada suara dari Dirjen, Inspektur Jenderal dari Kementerian Keuangan bahwa dia diduga keras begitu dan sebagainya. Ini sudah gayung bersambut. Apakah KPK, apakah Kejaksaan, apakah penyidik Barreskrim yang akan memfollow up sebagai tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang. PPATK sudah menghentikan sementara transaksi. Transaksinya dihentikan untuk sementara. Penghentian transaksi sementara itu hanya 5 hari dan bisa diperpanjang 15 hari. MD ini akan bongkar-bongkaran terhadap transaksi mencurigakan 349 triliun. Saya sudah siap hadir. Saya tantang saudari Beni K. Harman, ya, juga hadir dan tidak keberatan, tidak beralasan ada tugas lain. Begitu juga saudara Arteria dan saudara Arsul Sani. Mahfud MD bakal ungkap misteri transaksi 300 triliun di Kemenkau. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan atau Menko Polhukam Mahfud MD bakal menjelaskan soal transaksi janggal sebesar 300 triliun di Kementerian Keuangan yang dianggap bukan tergolong korupsi dan tidak pidana pencucian uang atau TPPU. Ia berjanji bakal menjelaskan persoalan ini bersama Sri Mulyani sekembalinya dari kunjungan kerja di Australia. Kalau ada belanja aneh, ada transaksi aneh, kok bukan korupsi, bukan TPPU, itu yang akan nanti saya jelaskan bersama Bu Sri Mulyani. Kata Mahfud di sela-sela kunjungan kerjanya di Australia dalam keterangan diterbitkan Kemenko Polhukam Jumat 17 Maret. Sesudah saya pulang ke Indonesia, saya akan jelaskan, katanya itu bukan korupsi, bukan TPPU, terus apa? Angka sudah jelas sekian itu apa, tambahnya. Mahfud MD menegaskan publik harus mendapatkan penjelasan lengkap mengenai polemik ini. Mahfud mengatakan dirinya dan Sri Mulyani memiliki visi dan misi sama, melakukan reformasi birokrasi yang bebas praktik korupsi. Tapi saya tidak bisa menjelaskan dari sini, itu tidak boleh dan tidak etis, kata dia. Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK Ivan Yustia Vandana sebelumnya telah mengklarifikasi dugaan transaksi janggal 300 triliun yang melibatkan pegawai Kemenkau. Ia mengatakan transaksi tersebut bukan korupsi yang dilakukan oleh pegawai Kemenkau, melainkan kasus perbajakan dan kebenaan yang dilaporkan lembaganya ke Kementerian Keuangan selaku penyidik tindak pidana asal tindak pidana pencucian uang atau TPPU. Kami tadi fokus diskusikan terkait statement tentang adanya transaksi 300 triliun. Perlu disampaikan seperti dipahami Kemenkau adalah salah satu penyidik TPPU sebagaimana dimaksud dalam undang-undang.
Nomor 8 tahun 2010. Dengan demikian setiap kasus yang berhubungan kebenaan dan perpajakan kami sampaikan ke Kemenkau, kata Ivan beberapa hari lalu. Jadi hanya 20 hari. Nah, dalam 20 hari ini harus betul-betul digunakan oleh KPK untuk menjadikan yang bersangkutan tersangka, gitu ya. Kalau tidak ya bisa lolos ini dari banknya, dari lembaga keuangannya, lembaga jasa keuangannya. Ada sesuatu yang tidak beres di Kementerian Keuangan. Dan mereka dianggap pahlawan pajak. Bukan, mereka hanya kolektor, mengumpulkan. Nah, akhirnya apa? Wajib-wajib pajak menjadi saudara untuk bayar. Kita sudah bayar pajak dengan keringat dan lain-lain. Kok kayak ban mobil bocornya di dalam gitu. Satu kementerian dikasih budget 10 triliun misalnya gitu. Harus habis tuh 10 triliun. Perkara hasilnya apa? Nah, itu kalau kumulasi terus, Mas. Ya itu bagus-bagus itu, kalau lalu pemanfaatannya enggak, itu kan kita juga berat. Dan saya rasa itu yang harusnya juga harus kita lihat ya, tidak hanya perkara beresin ketertiban dari pungut pajaknya, aparatnya, tapi juga sistemnya juga harus kita akan harus kita lihat. Baik. Juga. Kemudian kenapa baru setelah kasus ini tadi itu mencuat yang seperti ini. Nah, kemudian ada kalimat-kalimat yang menyakitkan bagi saya nih. Padahal bukan pegawai pajak ya? Saya bukan. Menyakitkan adalah kemudian kalimat seakan tidak menghargai 44.000 yang lainnya dengan kalimat mengkhianati. Tim penyidik KPK menangkap 1 orang pegawai pajak terkait dengan kegiatan pengembangan penyidikan terkait perpajakan. Kami melakukan penangkapan karena menilai yang bersangkutan tidak kooperatif selama proses penyidikan yang sedang kami lakukan. Mahfud MD bakal ungkap misteri transaksi 300 triliun di Kemenkau. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan atau Menko Polhukam, Mahfud MD, bakal menjelaskan soal transaksi janggal sebesar 300 triliun di Kementerian Keuangan yang dianggap bukan tergolong korupsi dan tidak pidana pencucian uang atau TPPU. Ia berjanji bakal menjelaskan persoalan ini bersama Sri Mulyani sekembalinya dari kunjungan kerja di Australia. Kalau ada belanja aneh, ada transaksi aneh, kok bukan korupsi, bukan TPPU, itu yang akan nanti saya jelaskan bersama Bu Sri Mulyani. Kata Mahfud di sela-sela kunjungan kerjanya di Australia dalam keterangan diterbitkan Kemenko Polhukam Jumat 17 Maret. Sesudah saya pulang ke Indonesia, saya akan jelaskan, katanya itu bukan korupsi, bukan TPPU, terus apa? Angka sudah jelas sekian itu apa, tambahnya. Mahfud MD menegaskan publik harus mendapatkan penjelasan lengkap mengenai polemik ini. Mahfud mengatakan dirinya dan Sri Mulyani memiliki visi dan misi sama, melakukan reformasi birokrasi yang bebas praktik korupsi.